Ini masyarakat masih menggunakan sebagai Atau kembali lagi dengan saya di Buta Kala TV. Kali ini kita menelusuri di Gunung Indrokilo. Nah, di sini medannya luar biasa teman-teman ya, sangat menanjak dan susah untuk diakses. Luar biasa ini, kanan kiri ini teman-teman, ini perjalanan menuju Indrokilo. Perjalanannya medannya sangat nanjak, luar biasa ini perjuangannya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. musyawarah menyuruh Arjuna bertapa guna memperoleh senjata pamungkas untuk mengalahkan Kurawa. Maka Arjuna bertapa di pertapaan Gunung Indragila atau Indrakilo. Pada waktu Arjuna bertapa, yang pertama itu digoda 7 bidadari cantik. Tetapi Arjuna tidak mempan, tetap khusyuk bertapa. Kemudian Arjuna didatangi oleh Dewa Indra dalam sosok Brahmana tuah rentah. Yang kemudian setelah berdiskusi masalah agama panjang lebar, akhirnya kemudian menampakkan diri sebagai wujud Dewa Indra. Juga memang Satrio Manggung dahulunya merupakan sebuah altar pemujaan. Termasuk kemudian di sekitarnya ada jejak-jejak asrama Kadewa Guruan, termasuk pertapaan dan persajian. Ini merupakan jejak-jejak peninggalan era kerajaan-kerajaan kuno ya, terutama era kerajaan Singosari dan kerajaan Majapahit. Dan situs Satrio Manggung ini dari segi namanya pun ini sangat luar biasa sekali ya, karena memang jika kita melihat lokasi Satrio Manggung dari bawah ini hanya terkesan sebuah perjuangan ya, pada masa waktu itu mencari ilmu atau guna menggapai ilmu-ilmu Jawa tingkat tinggi, termasuk menyempurnakan sebuah konsep dharma guna mencapai moksa. Jadi kesannya adalah spirit and heroes. Situs paling keramat di Kabupaten Pasuruan. Jadi ini adalah salah satu situs. Pasuruan memang banyak candi ya, banyak ada candi Jawi yang sangat luar biasa sekali ya, yang dipilih oleh Raja atau Prabu Kertanegara untuk menaruh abu jenazahnya. Ada candi Gunung Gangsir, ada candi Kebo Ireng, ada candi Sumber Tetek, ada Belahan dan lain sebagainya ya, banyak sekali. Dan di sini di lereng Gunung Ringgit, gunung yang sangat keramat di sini, ada sebuah situs yang sangat luar biasa sekali. Nah, di sini ada tulisan ya, renovasi cungkup situs Satrio Manggung FPK Pasuruan ya. Ini dipersembahkan oleh Forum Pamong Kebudayaan. Jadi Forum Pamong Kebudayaan ini juga dibawa Balai Kebudayaan ya. Jadi BPK, Balai Pelestari Kebudayaan Jatim ya, yang didukung oleh para putra bangsa yang cinta budaya Nusantara, termasuk kita semuanya ini ya. Nah, di Cungkup yang sederhana ini akan kita temukan sebuah situs-situs yang sangat bersejarah sekali. Mari kita telusuri bersama-sama. Nah, ini ada beberapa tulisan juga. Jagalah kebersihan, ora kena gawe rereget lan coret-coret. Artinya tidak diperbolehkan untuk membuat sampah, kotor-kotor ya, sampah, termasuk vandalisme atau coret-coret. Nah, kita mulai masuk ke tempat yang paling keramat di sini. Nah, ini ada tulisan Jawa baru yang masih digunakan dan dilestarikan, yang terbaca memang Satrio Manggung atau Satria Manggung ya, Paguyuban Pelestari Budaya Aksara Jawa Jatim. Mungkin bisa diganti Jawa kuno juga lebih bagus. Jadi Permisi dulu. Rahayu, 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 permisi mbak, permisi mbak. Kok betul nih? Rahayu, 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 Rahayu. Mbak Putrani pun sowan uri-uri budaya. Mungkin mohon izin untuk memberikan sedikit literasi dan edukasi tentunya ya. Tetapi kita ini hanya sebutir debu saja yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Mungkin hanya petunjuk dari Yang Maha Kuasa saja, kita mungkin diberikan sedikit pengetahuan.
Ada beberapa hal yang sangat mistis dan magis di sini, dan di situs Satrio Manggung ini masyarakat masih menggunakan sebagai situs religi dengan persajian berupa bunga-bunga, perdupaan, kemenyan ya. Cuma di sini ada yang aneh, ada beberapa foto yang ditaruh di lokasi ini. Nah, ini ada beberapa memasukkan atau foto di dalam sini. Ini ada 3 buah altar pemujaan dalam bentuk sebuah candi kecil gitu ya. Yang merupakan altar sebuah pemujaan. Masih terlihat balok-balok batu candi, pinggiran-pinggiran candi, pojok-pojok candi ya, pelepit-pelepit candi, antefik-antefik, dan beberapa kemudian diduga lingga ya, lingga yoni. 3 buah altar pemujaan ini merupakan representatif atau manifestasi pada masa kuno, yaitu tentang pemujaan agama Hindu yang memiliki makna Trimurti ya. Ada Brahma sebagai lambang dewa pencipta alam semesta, ada Dewa Wisnu sebagai dewa pelambang penjaga alam semesta, dan ada Dewa Siwa yang dikenal dengan dewa perusak alam semesta ya. Banyak aliran sebenarnya. Ada yang kemudian Waisnawa, sebagaimana kisah Mahabharata dan Ramayana. Ini bahwasanya termasuk kisah Krishna. Ini juga dalam epik-epik Bhagavad Gita. Ini juga mengatakan Wisnu Mahadewa. Ada juga Brahma Mahadewa sebagai kemudian pemujaan pada masa Ken Arok ya. Ini juga dikenal dengan Ken Arok juga putra dari Dewa Brahma, Sang Girinata, termasuk kemudian putra Dewa Siwa dan Dewa Wisnu. Artinya dalam wujud seorang Raja Ken Arok ini telah bersemayam 3 sosok dewa, Brahma, Wisnu, dan Siwa dalam satu sosok yang dikenal dengan putra dari lereng Gunung Kawi ini, yang dikenal dengan Prabu Girinata atau Ken Arok. Yang kemudian situs-situs seperti ini memang terletak di lereng Gunung Ringgit, tepatnya itu di Dusun Talunongko, Desa Ndayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Ini merupakan potensi budaya yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi ada beberapa hal yang ada di area ini ya, yang sangat magis ya. Jadi Mbak permisi Mbak, jadi kita memang diberikan waktu sowan untuk memberikan sedikit narasi literasi tentang situs ini, agar kemudian generasi saat ini itu tidak mudah melupakan. Ada juga beberapa bulu di sini, mungkin ini adalah entah apa ya, yang mungkin ada di area ini ya. Mbak permisi Mbak, sebenarnya di area ini juga tersusun dari balok-balok batu candi, dan bulunya dimungkinkan memang sebuah altar ya. Ini mungkin jejak, mungkin waktu itu ditemukan dalam tanah, jadi jejak pahatan linggis ini lambang gunungan atau segitiga tumpal, ciri khas dari relief-relief pada masa Majapahit. Nanti kita di situs Indrokilo yang tidak jauh dari sini, diduga juga ini merupakan pasowanan agung sebelum kemudian menuju perjalanan tahap selanjutnya menuju situs Indragila. Ini disebut juga Satrio Manggung ya, karena memang perjalanan dari kaki Gunung Ringgit untuk mencapai di sini memang membutuhkan sebuah energi yang tidak sedikit ya, membutuhkan energi dan fisik yang kuat, sehingga pada waktu itu baik itu para bangsawan muda Singosari mau Majapahit guna mencari ilmu, mendaki gunung gitu ya, sampai kemudian ilmu mumpuni, jadi turun gunung. Jadi istilahnya waktu itu jika ilmunya sudah mumpuni, ada istilah turun gunung. Ini karena memang pertapaan asrama-asrama Kadewa Guruan pada waktu itu berada di puncak-puncak gunung, sehingga kemudian pada waktu itu, yaitu sekitar pada masa Singosari dan Majapahit, situs Satrio Manggung ini menduduki 3 fungsi religius. Yang pertama adalah pertapaan, yang kedua adalah pemujaan kepada Prawata Girinata, yaitu puncak Gunung Ringgit ya, atau Dewa Gunung. Yang ketiga adalah asrama Kadewa Guruan, baik itu untuk pertapa tua maupun pensiunan bangsawan guna menyempurnakan catur asrama yang keempat, yaitu tahapan Brahmacarin, Wanaprastha, Brahmacarin, Grahasta, Wanaprastha, dan Sunyasa itu ya, termasuk guna mencapai moksa, sekaligus untuk kemudian perjalanan para bangsawan muda guna menempah ilmu. Artinya lokasi ini juga dikenal dengan istilah Kawah Candra di Muka ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali lokasi ini, dan lokasi ini ternyata sudah terawat dengan baik, sudah terhindar dari terik matahari dan hujan, dengan kemudian naungan yang permanen ya, yang kokoh,
Nah, ini sangat luar biasa sekali. Semoga situs-situs seperti ini mengingatkan kita akan arti kejayaan masa lalu dalam bidang spiritual dan religi, termasuk dalam keilmuan. Lereng gunung tak ubahnya sebagai akademi untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Sehingga pada waktu itu di lereng-lereng gunung ini tidak ada pertentangan. Dan bahkan di antara gunung ini banyak sekali situs-situs yang bercirikan berbagai macam agama. Ada Siwa Mahadewa, Wisnu Mahadewa, Brahma Mahadewa, Kabuyutan maupun Buddha hidup dalam satu gunung dan rukun dan damai. Memang benar apa yang dikatakan oleh Empu Tantular dalam kitabnya Sutasoma ya. Salah satu kalimat yang menjadi lambang negara Republik Indonesia yang pernah ditulis di bawah atap-atap kerajaan Majapahit gitu ya, tahun 1570-an. Ya, yang ditulis kalimat itu adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangra. Berbeda-beda tetapi tidak ada agama yang mendua, tidak ada kebenaran yang mendua. Semoga situs-situs seperti ini tetap lestari di bawah naungan pohon yang hijau royo-royo dan tetap tenang dan sejuk, serta merupakan tujuan pencari sunyata, kesunyatan atau kesunyian ya, ketenangan batin dan lain sebagainya. Jasmira, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Rahayu, rahayu, rahayu sekali. Kanan kiri pecahan-pecahan dari bagian dari candi yang berada di atas.